Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Sepuluh ancaman perbuatan syirik. Nomor 7, kebanyakan orang tidak sadar. Syirik merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantaran perbuatan tersebut telah menduakan dirinya sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ancaman kepada para pelaku syirik. Syirik merupakan perbuatan di mana orang meyakini bahwa ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan serta mengetahui perkara gaib. Selain itu, apabila manusia percaya dengan jimat atau benda-benda yang dipercaya dapat membawa berkah maupun ramalan, zodiak, serta mempercayai bisikan gaib, yang tentunya itu merupakan salah satu perbuatan syirik dan harus dijauhi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah memberikan ancaman keras kepada para pelaku syirik. Berikut adalah 10 bahaya dan ancaman dari perbuatan syirik. Di antaranya, 1. Menghancurkan seluruh amalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Itulah petunjuk Allah yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka menyekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan." Quran Surat Al-An'am ayat 88. 2. Hilanglah rasa aman di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk." Quran Surat Al-An'am ayat 82. 3. Dosa syirik tidak terampuni. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain dosa syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. 4. Pelaku syirik kekal dalam neraka. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 6. 5. Syirik seburuk-buruknya perbuatan zalim dan seburuk-buruk dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. 6. Salatnya tidak akan diterima oleh Allah selama 40 hari atau 40 malam. Siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal lalu ia membenarkan apa yang dikatakannya, maka sungguh ia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Hadis riwayat Ahmad. 7. Menghapus amalan yang terkait dengan ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maka kamu kuberitahu tentang sesuatu yang menurutku lebih aku khawatirkan terhadap kalian daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal?" Para sahabat berkata, "Tentu saja." Beliau bersabda, syirik khafi atau syirik tersembunyi, yaitu ketika seseorang berdiri mengerjakan sholat, dia perbagus sholatnya karena mengetahui ada orang lain yang memperhatikan. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya, dihasankan oleh Syekh Al-Albani, Shahihul Jami nomor 2604. 8. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang yang berbuat syirik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan inilah suatu pemakluman dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas dari orang-orang yang musyrik. Quran Surat At-Taubah ayat 3. 9. Diharamkannya surga bagi pelaku syirik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, maka pasti Allah akan mengharamkan baginya surga, dan tempat kembalinya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang yang dolim itu seorang penolong pun. Quran Surat Al-Maidah ayat 72. 10. Doanya tidak terkabul. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hendaknya kalian beramar ma'ruf dan nahi mungkar, atau jika tidak niscaya Allah akan mengirimkan siksanya dari sisinya kepada kalian. Kemudian kalian memohon kepadanya namun doa kalian tidak lagi dikabulkan. Hadis riwayat At-Tirmizi.
Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.